Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari kami. Modul 10 yaitu implikasi hak anak di SD. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Ade Saputra, yang kedua Aini Sophia sebagai presentator, Ratnasari sebagai moderator, Siti Zulaiha sebagai presentator, sebagai kegiatan belajar 1 yaitu implikasi pelaksanaan hak anak pada pembelajaran di SD. Penyampaian Materi yang pertama, mengacu pada teori Brown-Fred-Benner-Myers 1995, mengemukakan pendapatnya di mana lingkungan belajar anak yang terdiri dari lingkungan keluarga, kelompok teman sebaya dan tetangga, masyarakat, institusi, sekolah, semua ini mengaruhi anak dalam belajar. Dalam belajar dikenal adanya istilah kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari peran dari komponen yang dikemukakan Myers. Peran komponen kokulikuler, dan ekstrakurikuler tidak terbatas di lingkungan sekolah saja. Kesempatan anak berdiskusi dan bereksperimen dengan teman sebaya, bertanya pada orang tua, atau kesempatan yang disediakan oleh masyarakat pun dapat menunjukkan peran mereka dalam kegiatan kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. A. Pengertian kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Menurut Bahasa Indonesia, kurikuler merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum. Kegiatan kurikulum banyak berkaitan dengan pembelajaran sekolah, bahkan di kelas. Kokulikuler merupakan rangkaian kegiatan kesiswaan yang berada dalam sekolah atau berada dalam kelas. Kegiatan ini merupakan perluasan dari kegiatan belajar yang sedang dilaksanakan. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam suasana program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. B. Tujuan kegiatan kokulikuler dan ekstrakurikuler. Umumnya, kegiatan kokulikuler dilakukan untuk menjelaskan mengenai suatu pokok bahasa kepada anak, misalnya dalam pembelajaran IPS, agar siswa lebih memahami mengenal fungsi anggota legislatif pemerintahan, maka guru mengajak siswa ke kantor DPD sambil mengajukan tanya jawab. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan agar anak dapat mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Kegiatan ekstrakurikuler lebih diarahkan untuk memantapkan kepribadian anak melalui kegiatan seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan kesiswaan. Contoh lain yaitu pramuka, UKS, olahraga, palang merah, kesenian, keterampilan, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan di luar jam sekolah. Umumnya, sekolah yang menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler
tidak mewajibkan anak untuk mengikuti kegiatan yang disediakan sekolah. Next. C. Pelaksanaan hak anak dalam kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Dalam rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005 sampai 2009 disebutkan mengenai program penguatan kebijakan Depdiknas dengan rencana pembangunan jangka menengah. Bapepnas mengenai wajib pendidikan dasar 9 tahun SD atau MI, SMP atau MTS menunjukkan kegiatan pokok pemerintahan yaitu 1. Pendanaan biaya operasi wajah. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar. Tersedianya gedung sekolah, buku, dan perlengkapan belajar mengajar lainnya. 3. Rekrutmen pendidikan dan tenaga pendidikan program wajib belajar. Tersedianya sarana dan prasarana tidak ada artinya jika tidak disertai dengan pendidikan atau tenaga pendidik yang sesuai kualifikasi pendidik di setiap jenjang pendidikan. 4. Perluasan akses pendidikan wajib belajar pada jalur non-formal tersedia bagi mereka yang belum atau tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan setara SD maupun SMP. 5. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif. Adanya kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di SLB atau sekolah inklusif sehingga dapat mengikuti pendidikan umum bersama dengan siswa reguler atau normal. 6. Pengembangan sekolah wajib belajar layanan khusus bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang. Terbukanya kesempatan untuk anak yang berpendudukan sekolah wajib belajar layanan khusus bagi daerah terpencil yang penduduknya jarang. Terbukanya kesempatan untuk anak yang memiliki kesempatan tempat tinggal di daerah terpencil dan berpenduduk jarang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aini Sofia. Kepadanya dipersilakan. Rencana dari kegiatan pokok pemerintah tersebut dilakukan mengacu pada beberapa kebijakan pemerintah yang ada. Kebijakan pemerintah tentang kegiatan pokok pemerintah. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat,
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Berbagai rencana yang menunjang kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah antara lain. Yang pertama, meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis. Yang keempat, meningkatkan kualitas jasmani. Yang kelima, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis. Yang keenam, memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan. Kegiatan belajar 2. Contoh-contoh pelanggaran hak anak di SD. Di negara yang aman pun terjadi pelanggaran hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak, anak jalanan, pekerja seks anak, penculikan dan perdagangan anak, kekerasan anak, dan penyiksaan terhadap anak. Di Indonesia, pelanggaran hak anak banyak diberitakan media seperti memperkerjakan anak di sektor formal maupun informal, eksploitasi hak anak. Pelanggaran hak anak di sekolah dasar tampaknya mengacu pada rencana pemerintah dari data yang dihimpun di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah diperoleh hal berikut. Mutu pendidikan. Yang pertama, ketersediaan pendidik dan tenaga pendidik serta kesejahteraannya belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk jenjang pendidikan SD, banyak menyerap jumlah guru yang berijazah di bawah D1 sampai D2. Sedangkan untuk jenjang D3 sampai S1 masih di bawah 10%. Kondisi pendidikan guru yang belum seluruhnya seperti yang diharapkan akan mempengaruhi kualitas kinerja mereka dan terakhir berdampak pada penghasilan pendidik yang kurang memadai. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifaul Mahmudah. Saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi dari Kak Aini tadi. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana belajar yang terbatas dan belum digunakan secara optimal. Misalnya, terlihat dari kurangnya sarana perpustakaan yang memadai, sarana pembelajaran yang masih terbatas. Contoh, sarana dan prasarana belajar yang belum digunakan secara optimal, misalnya pusat sumber belajar atau bagi sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif yang biasanya di dekat lokasi sekolah kurang dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, kondisi sekolah yang rusak. Keadaan ini tidak menunjukkan adanya kesamaan hak pada anak untuk mengenyam pendidikan, khususnya jika kondisi yang kurang menguntungkan ini tidak mengalami perbaikan. Yang keempat, pendanaan pendidikan yang belum memadai dan merata untuk menunjang mutu pembelajaran. Meskipun sudah ada dana BOS untuk jenjang SD, SMP maupun SMA,
namun belum terlihat merata. Yang kelima, proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, guru kurang kreatif sehingga sulit untuk menciptakan berbagai kegiatan lain selain dari yang ditugaskan dalam buku pembelajaran. Yang kedua, adanya tuntutan untuk mencapai target yang harus dicapai dalam setiap catur bulan sebagaimana dikeluhkan oleh para guru selama ini, membuat situasi belajar tidak mengarah pada proses. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau guru. Mungkin saja sekolah atau guru tidak menyetujui sistem pembelajaran aktif yang terpusat pada siswa karena dianggap terlalu terbelit-belit. Yang keempat, mahalnya buku pelajaran sekolah. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan sekolah SD tidak dapat melaksanakan ekstrakurikuler antara lain. Yang pertama, sikap orang tua kurang mendukung karena mereka lebih mengutamakan sekolah. Kedua, memerlukan biaya yang cukup besar bagi keluarga melalui iuran setiap bulan atau pada saat anak pantas atau bertanding atau apapun. Ketiga, lokasi sekolah yang jauh dari rumah anak juga merupakan hambatan tersendiri karena membuat anak pulang terlambat. Keempat, kondisi keluarga yang mengharuskan anak membantu orang tua membuat anak akhirnya tidak dapat mengikuti ekstrakurikuler. Kelima, kurangnya fasilitas sekolah akan menghambat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya tempat yang luas, lapangan, dan atau peralatan lain. Keenam, kurangnya guru yang mengelola kegiatan karena kegiatan ekstrakurikuler memerlukan guru yang ahli. Ketujuh, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, misalnya guru tidak ingin dilibatkan lebih banyak dalam kegiatan lainnya. Keenam, pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ditinjau dari segi pendidikan, ternyata guru-guru belum memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajarnya. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran sebagaimana siswa lain pada umumnya. Tentu saja pembelajaran seperti ini tidak berjalan efektif bagi anak berkebutuhan khusus karena pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuannya. Ketujuh, adanya tindak kekerasan di sekolah terhadap siswa baik oleh guru, pengelola kelas, ataupun teman-temannya. Selanjutnya, perlindungan anak dalam pendidikan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Herlina, penyelenggaraan perlindungan anak dalam pendidikan perlu diberlakukan dengan cara 1. Semua anak wajib belajar 9 tahun. Kedua, anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Ketiga, anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus. Keempat, anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak. Yang pertama, orang tua wajib memberikan pendidikan anak. Kedua, pemerintah yang wajib untuk menyelenggarakan anak pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.
memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma dan atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Dan yang ketiga, masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Baik, itulah penyajian materi dari kelompok 4. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Padanya dipersilakan. Baik, itulah penyampaian dan penyajian materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, kami persilakan.